Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita masuki pelajaran baru, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang surah An-Nas. Sebelum mempelajari surah An-Nas, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu menyebutkan arti dari Quran surah An-Nas dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan isi kandungan Quran surah An-Nas dengan baik dan benar. Anak-anak Ibu sekalian, Ibu akan melafalkan atau membacakan surah An-Nas dulu. Setelah selesai, nanti kita akan bersama-sama untuk melafalkan atau membacakan surah An-Nas. Sebelum Ibu membaca surah An-Nas, ada yang tahulah bagaimana bunyi surah An-Nas itu? Ya, alhamdulillah ada yang sudah tahu dengan yang namanya surah An-Nas. Yang lain bisa dengarkan. Ibu akan membacakan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Nah, itulah surah An-Nas yang sudah Ibu lafalkan atau bacakan. Coba Ibu minta perhatikan dan jaga buku kalian. Nah, Ibu akan mengulang membaca dan kita akan mengartikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ya, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ayat yang kedua, Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, artinya dari kejahatan atau bisikan syaitan yang bersembunyi. Ayat yang kelima, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, artinya yang membisikkan kejahatan tadi ke dalam dada manusia, ke dalam hati kita. Ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas, artinya dari golongan jin dan manusia. Nah, itulah surah An-Nas beserta artinya. Sekarang Ibu minta kita membaca atau melafalkannya secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas,
minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang sudah bersama-sama membaca surah An-Nas tadi. Anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa surah An-Nas itu adalah surah yang ke-114 di dalam Al-Quran. Jadi, maksudnya itu surah An-Nas itu jika diurutkan itu urutannya adalah ke-114 di dalam Al-Quran. Dan surah An-Nas ini terletak pada juz ke-30 atau juz terakhir. Surah An-Nas ini terdiri atas 6 ayat. Nah, surah An-Nas pun artinya adalah manusia. Nah, jadi surah An-Nas tadi artinya adalah manusia. Surah An-Nas ini naklah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah. Karena diturunkan setelah hijrah, maka tergolong surah Madaniyah. Hijrah itu artinya berpindah tempat. Dulu Rasulullah tinggal di Mekah. Setelah hijrah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tinggal atau diam di Madinah. Jadi bila surah itu diturunkan di Madinah, maka disebut golongan surah Madaniyah. Adapun pesan-pesan pokok surah An-Nas yaitu manusia adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah, yang sangat lemah, yang membutuhkan perlindungan. Perlindungan siapa? Nah, jelas perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus memohon. Nah, jadi manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh manusia itu memohon perlindungan selain kepada Allah. Walaupun itu batu besar, pohon besar, itu tidak boleh. Jika sampai itu terjadi, itu adalah namanya syirik. Nah, syirik itu artinya menduakan Allah. Artinya meminta selain kepada Allah. Itu adalah perbuatan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat di ayat yang kedua tadi. Malikin nas, rajanya manusia. Dan juga ayat ketiga, ilahin nas, sesembahan manusia. Sesembahan kita siapa? Maksud sesembahan itu tempat kita meminta dan memohon perlindungan. Terus lagi, manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Jadi perlu kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Karena apa? Karena setan itu selalu berusaha untuk mengajak atau membujuk kita melakukan hal yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pelindung. Surah An-Nas sebaiknya kalian baca setiap hari, kapanpun kalian berada. Tidak hanya kalian baca pada saat sholat saja. Nah, jadi kalian baca itu setiap hari. Utamanya itu adalah sebelum tidur. Sebelum kalian membaca doa mau tidur, alangkah baiknya kalian tambahkan dengan membaca surah An-Nas. Dan ketika kalian berangkat ke sekolah pun baca juga surah An-Nas. Nah, demikianlah penjelasan Ibu tentang surah An-Nas. Apakah ada yang ingin dipertanyakan atau masih kurang jelas?
Baiklah, Ibu akan ulang kembali tentang pesan pokoknya. Pesan pokok yang paling inti itu adalah kita manusia hendaklah selalu memohon perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memohon agar kita terhindar dari godaan syaitan yang membisikkan ke dalam dada kita untuk melakukan atau berbuat kejahatan atau yang tidak baik. Dan tidak lupa pula kalian sebaiknya dibaca setiap hari, diamalkan sebelum tidur dan juga tadi berangkat ke sekolah. Kalau kalian sudah paham, Ibu ada mempersiapkan soal yang kalian bisa kerjakan. Soal itu ada 5. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu tentang surah An-Nas.